Halo, selamat datang kembali di Cacatan Redaksi. Masih bersama saya, Ndoro Kagum. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai tentang sebuah drama nasional yang tidak pernah tamat. Ya, seperti serial sinetron yang pernah populer itu. Apa namanya? Ikatan Cinta dan Tersanjung ya. Tapi kali ini judulnya beda. Judulnya Ijazah Jokowi. Apa ini? Ya teman-teman tentu mengikuti cerita tentang adanya tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ya ini tuduhan yang sangat fenomenal ya. Karena begitu ramai dibicarakan orang terutama di media sosial. Ya mungkin di warung kopi juga ada yang membahas gitu ya. Bayangkan di negara kita yang tercinta ini, selembar kertas bernama ijazah ternyata lebih menarik perhatian dibanding makan bergizi anak sekolah, angka kemiskinan, atau gonjang-ganjing ekonomi. Dan rasanya masyarakat lebih suka gosip daripada data dan fakta. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah sebenarnya yang dicari publik? Apakah keaslian ijazah itu sendiri? Nah, atau jangan-jangan kita memang masyarakat yang hobi mengikuti drama politik yang tidak berujung? Bagaimana pula media kita memainkan isu ini? Oke, kita bahas setelah ini ya. Fenomena ijazah Jokowi yang dituduh palsu ini rasanya seperti sinetron yang diputar ulang terus-menerus setiap tahun, ya terutama menjelang pemilu. Ada saja orang yang menuduh dan membela mati-matian. Ada juga penonton, ya mungkin seperti teman-teman yang dengan semangat sambil ngemil keripik pedas gitu ya. Ya jadi demokrasi kita ini jadi seperti acara reality show yang lebih peduli, lebih mengutamakan sensasi daripada esensi. Nggak percaya? Nah, mari kita coba lihat lebih dekat tentang tuduhan ijazah palsu Jokowi yang beredar. Ada yang bilang bahwa ijazah Jokowi palsu karena jenis kertasnya kayaknya tidak sesuai dengan ijazah yang lain. Ada juga yang mempermasalahkan jenis font yang digunakan, yang katanya terlalu modern, alias belum ada ketika Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada juga yang merasa curiga karena foto Jokowi pas fotonya itu yang di ijazah itu pakai kacamata. Padahal sekarang Jokowi tidak pernah memakai lagi kacamata itu. Apakah itu foto Jokowi yang asli atau foto orang lain? Ada juga yang mempersoalkan mengenai cap universitas yang katanya tidak menempel di pas foto ijazah. Wah tuduhannya pokoknya macam-macam, seru dan lucu ya. Karena sebetulnya semua tuduhan itu sudah dibantah oleh Universitas Gadjah Mada, lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Pihak UGM misalnya secara resmi sudah menunjukkan bukti-bukti administratif yang menunjukkan bahwa Jokowi memang pernah kuliah di sana. Ikut kuliah kerja nyata atau KKN, menyelesaikan skripsinya juga ada di perpustakaan, dan yang penting sudah lulus. Teman-teman semasa kuliahnya pun sudah memberikan kesaksian di mana-mana bahwa memang Jokowi kuliah di UGM dan lulus. Nah, memang UGM tidak menyimpan ijazah asli mahasiswa termasuk ijazah Jokowi. Karena ijazah asli selalu diserahkan langsung kepada alumni setelah wisuda. Jadi ijazah asli itu dipegang oleh masing-masing alumni. Nah, tapi entah kenapa ya, penjelasan dari UGM yang sudah sangat jelas dan gamblang tetap saja tidak memuaskan bagi sebagian orang. Padahal juga Pak Jokowi juga sudah menunjukkan ijazah aslinya di depan wartawan yang datang ke rumahnya di Solo tempo hari. Hanya memang wartawan tidak diizinkan untuk memotret. Tapi wartawan bisa melihat aslinya ijazah itu. Mungkin sebagian orang lebih percaya atau lebih suka teori konspirasi dan spekulasi liar di media sosial daripada penjelasan resmi dari pemerintah. Ya mungkin bangsa kita ini lebih percaya screenshot daripada surat resmi ya. Bisa aja netizen. Nah menariknya teman-teman, dalam buku Conspiracy Theories and the People Who Believe Them,
karya Józef Uszynski, ada disebutkan bahwa kecenderungan percaya pada teori konspirasi memang meningkat, terutama ketika masyarakat merasa tidak aman atau tidak percaya pada institusi resmi. Ada trust issue di situ. Fenomena ini sejalan dengan yang terjadi di negara kita ketika publik lebih mudah percaya hoax dibanding klarifikasi resmi dari lembaga atau otoritas seperti UGM. Effendi Ghazali, pakar komunikasi publik dari Universitas Indonesia, pernah juga mengatakan bahwa media sosial memang ladang subur bagi penyebaran teori konspirasi karena sifatnya yang terbuka, tanpa filter, dan banyak akun anonim. Semua orang bisa bicara apa saja tanpa tanggung jawab. Nah, ini jadi masalah besar ketika yang bicara soal ijazah adalah tokoh publik atau influencer politik. Saya tidak ingin menyebut buzzer ya. Nah, fakta penting lainnya yang perlu kita ingat adalah Jokowi itu bukan orang baru, bukan orang kemarin sore yang muncul di panggung politik. Dia pernah menjadi wali kota Solo selama 2 periode, lalu pernah terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode berturut-turut. Apa artinya ini? Berarti dia sudah melewati banyak proses seleksi dan verifikasi administrasi oleh lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pun sebagai partai pengusung Jokowi tentu juga sudah melakukan verifikasi dan seleksi ketat sebelum mengajukan Jokowi sebagai kandidat presiden waktu itu. Jadi, tuduhan soal ijazah palsu ini sebetulnya makin tidak masuk akal, makin absurd jika kita mempertimbangkan sudah ada proses administrasi panjang yang dilalui oleh Jokowi dalam setiap tahap pencalonannya. Ya, tapi entah kenapa ini tetap saja diabaikan oleh sebagian orang yang memilih percaya isu sensasional daripada fakta yang sudah terverifikasi secara legal dan administratif. Nah, saya dalam hal ini juga ingin memberi catatan buat media-media di Indonesia. Halo teman-teman media, kita tahu ya bahwa berita sensasional memang gurih untuk dikunyah, crispy gitu kata orang. Tapi jangan sampai yang crispy itu malah bikin kita lupa pada tugas utama media sebagai benteng informasi yang kredibel, sebagai clearing house. Isu ijazah palsu ini bukan isu pendaratan alien di Monas. Kalau semua ruang berita sibuk ngurusin ijazah palsu, siapa yang mau ngurus laporan tentang kebijakan pembangunan atau anggaran daerah yang bocor atau korupsi di satu perusahaan tambang dan seterusnya. Jadi saya berharap sih untuk teman-teman media terus kurangi konsumsi isu drama, perbanyak protein informasi yang substantif. Percayalah bangsa ini butuh nutrisi berita, bukan cuma keripik hoax yang bikin kenyang, tapi bikin kita kurang gizi. Seperti kata Noah Chomsky dalam bukunya Manufacturing Consent, elit politik, kata Chomsky, sering sengaja menciptakan isu-isu simbolik agar perhatian publik teralihkan dari kebijakan yang sesungguhnya penting memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi, ini yang perlu saya ingatkan lagi teman-teman semuanya, pendengar cacatan redaksi ini. Mari kita ingat bahwa masyarakat yang dewasa secara politik tidak lagi terjebak pada simbol, tapi lebih peduli pada substansi. Karena kalau tidak, sinetron ijazah ini akan terus diputar ulang seperti film-film warkop saat Idul Fitri yang selalu ditonton walaupun kita semua sudah tahu jalan ceritanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak cacatan redaksi episode ini. Tetap sehat, tetap cerdas, dan tetap kritis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tabek.